Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffilia Nanda Khairila dari kelas 12 MIPA 1 nomor absen 32. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru pembimbing saya, Bu Fatma, tentang reformasi. Pengertian reformasi adalah suatu perubahan yang terjadi secara drastis di mana tujuannya adalah untuk perbaikan di bidang sosial, politik, agama, dan ekonomi dalam suatu masyarakat atau negara. Latar belakangnya ditandai dengan krisis ekonomi dan politik pada akhir kekuasaan Orde Baru yang terjadi karena maraknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN, dan banyaknya beban hutang negara yang tidak sanggup dibayar. Selain itu, kepemimpinan Soeharto yang sangat otoriter menimbulkan ketidakpuasan masyarakat Indonesia. Ketidakpuasan terhadap Soeharto tersebut kemudian menimbulkan demonstrasi besar-besaran di seluruh Indonesia yang melahirkan reformasi. Kejadian monumental yang berhasil memaksa Presiden Soeharto turun tahta setelah 32 tahun menjabat. Soeharto turun dari jabatan presiden pada 21 Mei 1998 sebagai puncak dari protes dalam gerakan mahasiswa 1998. Adapun tuntutan mahasiswa untuk reformasi, yang pertama, supremasi hukum, yang kedua, pemberantasan KKN, 3. Mengadili Soeharto dan kroni-kroninya. 4. Amandemen konstitusi yang membatasi waktu jabatan presiden. 5. Pencabutan dui fungsi ABRI. 6. Pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Ketika Soeharto meletakkan dan menyerahkan jabatannya kepada B.J. Habibie, itu sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang Dasar 1945. Maka Wakil Presiden Republik Indonesia pada saat itu yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998 sampai dengan 2003. Kondisi politik dan ekonomi pada saat ini berbeda dengan masa 1998. Jika kondisi politik ekonomi tidak sehat atau tidak baik, seperti terjadi pada tahun 1998, sebagai pemuda yang menjadi agen perubahan melakukan beberapa hal, seperti kontribusi memajukan Indonesia dengan menjadi relawan, dan lain-lain. Realisasi reformasi tuntutan itu tidak tercapai. Yang pertama, supremasi hukum. Hukum masih berpihak pada orang-orang yang punya uang. Orang bilang hukum itu tidak bisa netral. Ya, namun yang jadi masalahnya itu hukum lebih berpihak pada orang yang berkuasa atau pada orang yang punya. Kedua, berkaitan dengan pemberantasan KKN. Sekarang KKN justru semakin banyak. Kemudian amandemen konstitusi. Amandemen ini sudah berhasil, tapi sekarang orang-orang malah berdebat kembali. Ada orang yang menginginkan kita kembali ke konstitusi yang awal yang asli, namun ada yang mengatakan agar diperbaiki lagi. Setelah itu pencabutan dui fungsi ABRI. Setelah itu pemberian otonomi daerah. Sekarang Indonesia mempunyai banyak provinsi dan kabupaten. Padahal pemberian otonomi daerah itu semata-mata hanya memperluas kekuasaan saja. Kejadian demonstrasi tuntutan mahasiswa pada tahun 1998 akan terjadi kembali jika krisis ekonomi dan politik muncul kembali. Sekian dari saya dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.